Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Rakayana dari kelas 3A dengan NIM 44432201109. Kali ini saya akan mempresentasikan efek gliserin sebagai humektan terhadap sifat fisik dan stabilitas vitamin C dalam sabun padat. Nah, jadi sabun adalah senyawa natrium dengan asam lemak yang digunakan sebagai bahan pembersih tubuh, berbentuk padat, berbusa, dengan atau penambahan lain serta tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, yang kita bahas humektan. Humektan itu merupakan suatu bahan yang dapat mempertahankan air pada sediaan. Humektan juga berfungsi untuk memperbaiki stabilitas suatu bahan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, untuk melindungi komponen-komponen yang terikat kuat di dalam bahan termasuk air, lemak, dan komponen lainnya. Nah, pada metode pembuatan sabun kali ini tuh alat yang digunakan gelas, baskom, nanas air, bahan plastik keras untuk mencetak sabun, timbangan analitik, pH meter, labu takar, alat uji kekerasan tablet, LIH-1, tablet hardness tester, alat centrifug PLC series K, titik oven, dan peralatan spektrofotometer UV. Dan untuk bahan itu ada minyak kelapa sawit, minyak zaitun, natrium hidroksida, ada NaOH, Aquades, gliserin, kokamid, dietanolamin, vitamin C, dan kloroform. Yang pertama itu dibuat 3 rancangan formulasi sabun dengan menggunakan konsentrasi gliserin dan yang berbeda-beda, yaitu 5%, 10%, dan 20%. Cara pembuatan sabun itu bagian A dan dipanaskan sampai suhu 60-70 derajat Celcius. Bagian B dicampur dan diaduk sampai larut, dan bagian C juga dicampur dan diaduk sampai homogen. Campurkan bagian B ke dalam bagian A, diaduk hingga tercampur homogen, disebut bagian 1. Kemudian bagian C dimasukkan ke dalam bagian 1 sambil diaduk sampai larut dan tercampur, didinginkan sampai suhu 50-60 derajat Celcius. Terakhir dicampurkan bagian D, diaduk dan dituang ke dalam cetakan dan didiamkan hingga 24 jam, kemudian dikeluarkan sabun dari cetakan. Lalu evaluasi kesediaan sabun, derajat keasaman pH atau pH sampel dihaluskan kemudian ditimbang sebanyak 1 gram, dimasukkan ke dalam beker glass. Aquades yang memiliki pH 7 ditambahkan sebanyak 10 ml dan diaduk sampai larut. Kemudian dilakukan pengukuran pH dengan cara memasukkan pH meter yang telah dikalibrasi dengan pH 4, 7, dan 9. Selanjutnya pH meter didiamkan beberapa saat hingga didapatkan pH yang tetap. Lalu uji kekerasan sabun, pengukuran tingkat kekerasan sabun padat dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran kekerasan tablet. Kekerasan suatu sabun yang diukur akan menunjukkan seberapa berat kekuatan alat yang dibutuhkan sehingga merubah bentuk sabun. Nah, hasil dan pembahasan. Jadi hasil penelitiannya ini menunjukkan nilai rata-rata kekerasan sabun padat berkisar antara 0,498 kg hingga 0,872 kg pada gambar 3. Nilai tertinggi diperoleh dari sabun yang mengandung gliserin 5% dengan nilai 0,872 kurang lebih 0,081 kg. Sedangkan paling lunak adalah sabun yang mengandung gliserin 20% dengan nilai 0,498 atau kurang lebih 0,057 kg. Dari hasil yang didapat, maka sabun yang memiliki kekerasan paling tinggi adalah sabun yang mengandung gliserin paling sedikit, yaitu 5%. Sedangkan sabun yang paling lunak adalah sabun yang mengandung gliserin paling tinggi, yaitu 20%. Nah, hasil persen recovery yang didapat adalah 97,22%, sedangkan nilai persen recovery yang baik adalah sekitar 97-103%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode menetap kadar vitamin C setara spektrofotometri UV yang digunakan adalah valid pada tabel 2 ya. Nah, hasil yang dapat menunjukkan bahwa sabun yang paling stabil adalah sabun yang mengandung gliserin 20% karena mengalami penurunan kadar vitamin C yang paling sedikit dibandingkan dengan sabun yang lain, yaitu sekitar 66,06 atau sekitar 49,48% dari kadar total. Nah, kesimpulannya, perbedaan konsentrasi gliserin pada sabun padat vitamin C tidak mempengaruhi nilai pH sabun, sedangkan kekerasan sabun menurun dengan meningkatnya konsentrasi gliserin dan stabilitas busa yang dihasilkan tidak berbeda nyata.
Stabilitas bisa tertinggi sebesar terdapat pada sabun dengan kandungan 10% gliserin, yaitu mencapai 90,32%. Stabilitas vitamin C terbaik terdapat pada sabun yang mengandung gliserin 20D44, khususnya kandungan vitamin C mengalami penurunan sekitar 49,48%, sedangkan pada sabun yang mengandung gliserin 5N 10%, kandungan vitamin C menurun seberat 77,98 dan 60,67% masing-masing sebesar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi gliserin dalam sabun, maka stabilitas vitamin C dalam sabun juga semakin baik. Nah, ini Pustaka, terima kasih.